Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliatul Husna dari program studi S1 Farmasi kelas 1B Stikes Muhammadiyah Kuningan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sel dan organel sel. Teman-teman, tubuh kita tersusun atas berbagai macam sel dengan jumlah yang mencapai triliunan. Tapi, apa sih sel itu? Apa saja komponen penyusun sel, dan apa saja fungsi dari masing-masing komponen sel tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melihat sel lebih dekat lagi. Sel merupakan unit fungsional terkecil dari tubuh manusia yang berperan sebagai penyusun berbagai jaringan dan organ manusia. Sel terdiri dari dua bagian utama, yaitu sitoplasma dan membran sel atau membran plasma. Membran sel berfungsi membatasi sel dari lingkungan sekitarnya, sedangkan sitoplasma disusun oleh sitosol yang berbentuk seperti gel dan organela sel yang berada dalam sitosol. Nah, organela sel ini berperan untuk memastikan sel dapat melakukan fungsinya dengan optimal. Sel beserta dengan organela sel ini dapat dianalogikan sebagai sebuah kota dengan berbagai komponen pendukungnya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sel dan organela lainnya, serta fungsi dari masing-masing organela sel tersebut, mari bersama-sama kita berangkat menuju ke dalam sel. Untuk memulai perjalanan kita ke dalam sel, kita harus melewati membran sel yang dapat dianalogikan sebagai pagar pembatas suatu kota. Membran sel yang berupa lipid lapis ganda ini berfungsi untuk membatasi antara lingkungan intrasel atau lingkungan di dalam sel dengan lingkungan intraseluler. Membran sel juga berperan dalam regulasi transport molekul keluar dan masuk sel. Setelah masuk ke dalam sel, perhentian pertama kita adalah nukleus. Nukleus merupakan organel sel yang berfungsi menyimpan informasi genetik, yaitu DNA, dalam bentuk kromosom. Karena fungsinya sebagai penyimpan informasi, nukleus dapat kita analogikan sebagai perpustakaan. Nukleus memiliki komponen antara lain nukleolus, membran nukleolus, dan porinya yang disebut porus nukleus. Membran nukleus berkelanjutan dengan membran retikulum endoplasmikum. Pada saat sel sedang tidak membelah, kromosom ada dalam bentuk terurai dan disebut kromatinom. Ada dua bentuk kromatinom, yaitu heterokromatin dan eukromatin. Heterokromatin merupakan regio DNA yang mengalami kondensasi dan tampak berwarna gelap pada pengamatan di bawah mikroskop elektron. Regio DNA ini tidak aktif mengalami transkripsi. Sedangkan eukromatin merupakan regio DNA yang tampak berwarna terang pada pengamatan di bawah mikroskop elektron dan aktif mengalami transkripsi. Proses transkripsi merupakan suatu proses yang berlangsung di dalam nukleus. Pada proses ini, sekuens DNA akan dikopi dan ditulis kembali menjadi mRNA. mRNA kemudian akan ditransfer keluar dari nukleus menuju ke retikulum endoplasmikum melalui porus nukleus. Ribosoma adalah organela sel yang selanjutnya akan kita kunjungi. Ribosoma dapat kita analogikan sebagai suatu pabrik. Dalam hal ini, ribosoma berfungsi untuk memproduksi protein. Bahan baku yang digunakan oleh ribosoma adalah mRNA yang berasal dari nukleus. Ribosoma akan menerjemahkan kode asam nukleot pada mRNA untuk menghasilkan asam amino yang akan dirangkai menjadi suatu protein. Ada dua macam ribosoma. Yang pertama yaitu ribosoma yang tadi ikat pada membran retikulum endoplasmikum. Yang kedua adalah ribosoma yang bebas yang tidak terikat pada organela apapun. Ribosoma bebas ini berfungsi untuk mensintesis protein yang akan dipergunakan di dalam sel. Sedangkan ribosoma yang terikat membran retikulum endoplasmikum
berfungsi untuk mensintesis protein yang akan disekretasikan keluar sel maupun protein yang akan diintegrasikan ke dalam membran sel. Dari ribosoma, kita kemudian menuju ke retikulum endoplasmikum. Retikulum endoplasmikum dapat dianalogikan sebagai suatu jalur perakitan. Karena retikulum endoplasmikum berfungsi untuk menerima protein yang diproduksi oleh ribosom, kemudian melipat dan memodifikasi protein tersebut ke bentuk fungsionalnya, serta kemudian membungkus protein ke dalam vesikel untuk ditransfer ke aparatus Golgiensis. Ada dua tipe retikulum endoplasmikum. Yang pertama adalah retikulum endoplasmikum granula, yang memiliki ribosoma yang menempel pada membrannya. Retikulum endoplasmikum ini berperan dalam pelipatan protein dan modifikasi protein. Retikulum endoplasmikum yang kedua adalah retikulum endoplasmikum agranula yang tidak memiliki ribosoma pada membrannya. Retikulum endoplasmikum agranula ini berperan dalam sintesis lipid, detoksifikasi obat dan alkohol, serta penyimpanan dan pelepasan ion kalsium. Selanjutnya, kita menuju ke aparatus Golgiensis. Protein yang telah mengalami pelipatan oleh retikulum endoplasmikum akan ditransfer menuju ke aparatus Golgiensis. Aparatus Golgiensis dapat dianalogikan sebagai suatu pusat pengepakan barang. Karena organela ini berfungsi untuk memodifikasi dan juga mengemas protein untuk ditransfer ke lokasi tujuannya. Aparatus Golgiensis disusun oleh suatu rangkaian kantung yang disebut sisterna. Organela ini memiliki dua sisi, yaitu sisi cis dan sisi trans. Sisi cis merupakan sisi tempat masuknya vesikel dari retikulum endoplasmikum. Sedangkan sisi trans merupakan sisi tempat keluarnya vesikel. Vesikel berisi protein dari lipid yang berasal dari retikulum endoplasmikum akan berfungsi dengan membran aparatus Golgiensis pada sisi cis yang berperan sebagai pintu masuk. Protein dan lipid akan bergerak dari sisterna satu ke sisterna lainnya melalui vesikel. Pada saat melalui sisterna pada aparatus Golgiensis ini, protein akan mengalami modifikasi, misalnya penambahan gugus glikosil. Proses modifikasi ini dapat kita bayangkan sebagai proses di mana aparatus Golgiensis sedang menempelkan tak kepada setiap protein atau lipid. Protein dan lipid ini kemudian dikemas dalam suatu vesikel untuk dikirimkan menuju ke berbagai lokasi tujuannya. Selanjutnya, kita menuju ke lisosoma. Lisosoma merupakan organela sel yang berperan sebagai pusat daur ulang sel. Organela sel ini mengandung enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mendegradasi berbagai molekul, baik yang berasal dari dalam sel sendiri, seperti organela yang sudah tidak berfungsi lagi, dan juga molekul ekstraseluler seperti protein dan karbohidrat, dan juga bakteri yang masuk ke dalam sel. Lisosoma dapat kita lihat pada makrofagus situs, yaitu sel yang berperan untuk mengeliminasi bakteri. Sel ini melakukan fungsinya dengan cara memakan bakteri dan membungkusnya dalam suatu endosoma yang disebut agosoma. Agosoma ini kemudian berfungsi dengan lisosoma membentuk fagolisosoma. Nah, kemudian enzim hidrolitik dalam fagolisosoma akan bekerja untuk mendegradasi bakteri. Inilah salah satu cara kerja lisosoma dalam mendegradasi molekul. Organela berikutnya adalah mikrotubulus. Di dalam sebuah kota, mikrotubulus dapat dianalogikan sebagai jalan raya.
Mikrotubulus merupakan struktur berbentuk tabung yang berperan sebagai jalur transportasi pengangkutan molekul, vesikel, atau pergerakan organel dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam sel. Mikrotubulus terbentuk dari polimerisasi protein tubulin, akan tetapi mikrotubulus merupakan suatu struktur yang dinamis. Organela ini dapat mengalami depolimerisasi dan juga polimerisasi. Apabila depolimerisasi melebihi polimerisasi, maka mikrotubulus akan memendek. Akan tetapi, apabila polimerisasi melebihi depolimerisasi, maka mikrotubulus akan memanjang. Dalam melakukan transfer molekul dan vesikel, mikrotubulus dibantu oleh protein motor, yaitu kinesin dan tinein. Kinesin dan tinein mengangkut molekul ke arah berlawanan. Kinesin bergerak ke arah menjauhi nukleus, sedangkan tinein bergerak ke arah nukleus. Transport vesikel dari retikulum endoplasmikum menuju aparatus Golgiensis merupakan salah satu transport molekul yang difasilitasi oleh mikrotubulus. Selanjutnya, kita akan menuju ke mitokondrion. Dalam melakukan berbagai fungsinya, sel membutuhkan energi dan mitokondrion adalah organela sel yang berperan sebagai pembangkit energi. Organela ini berfungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP yang akan menjadi sumber energi bagi sel untuk melakukan berbagai fungsinya. Mitokondrion memiliki dua lapis membran, yaitu membran luar atau membrana mitokondrialis eksterna dan membran dalam atau membrana mitokondrialis interna. Membran dalam memiliki lipatan yang disebut krista dan pada bagian paling dalam mitokondrion terdapat matriks berbentuk gel yang mengandung banyak enzim. Pembentukan ATP pada mitokondrion melibatkan proses respirasi seluler yang antara lain meliputi siklus Krebs dan fosforilasi oksidatif. Mekanisme-mekanisme inilah yang akan menghasilkan ATP yang berfungsi sebagai sumber energi bagi berbagai aktivitas sel-sel. Nah, itu tadi mengenai sel dan juga organela penyusunnya. Sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Berikut ini akan disajikan tabel mengenai perbedaan sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Pada sel eukariotik terdiri dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Berikut ini akan disajikan tabel mengenai perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.